ketika kita berpuasa, hendaklah kita jangan melaksanakan hal-hal yang mana itu bisa membatalkan puasa, mana itu akan mengurangi nilai ibadah dari puasa tersebut. Kita diwajibkan puasa kapan? Apakah sepanjang tahun? Apakah setiap bulan? Apakah seperti Nabi Daud puasa Senin, puasa satu hari puasa, satu hari tidak? Bagaimana yang diwajibkan di sini? Ayyaman ma'dudat, hari-hari tertentu atau bilang-bilangan tertentu saja. Itu pada hari 30 hari Ramadan ataupun 29 hari ketika masa Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Tibatum wa taba mamsyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzilah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya di surat Ibrahim, wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Telah aku beri semua apa yang engkau pintakan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau seandainya kalian menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala dari kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, la tuhsuha, tidak akan pernah kita bisa menghitungnya. Kalau seandainya sebagaimana kata pepatah Arab mengatakan, kalau seandainya ranting-ranting pepohonan di muka bumi ini dijadikan penanya, dan lautan di muka bumi Allah Subhanahu wa taala dijadikan tintanya untuk menulis seberapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak akan mencukupi, maka itu tidak akan bisa atau tidak akan cukup untuk menulis semua nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallah, kalau engkau menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, la tuhsuha. Lanjutan ayatnya ialah innal insana lazalumun kafar. Maka dari itu jangan sampai kita menjadi golongan orang-orang zalim maupun kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun itu nikmat, hendaklah kita mensyukurinya. Kita nikmat bisa berkumpul dengan keluarga, itu adalah nikmat. Nikmat masih bisa berjalan kaki adalah nikmat. Jangan sampai kita lupa dan kufur terhadap apa yang Allah berikan pada kita. Mungkin puluhan tahun kita telah menjalani hidup tanpa adanya penyakit ataupun virus wabah corona ini. Mungkin kita jarang mensyukur nikmat ketika hidup begitu tenang-tenang saja. Tatkala Allah coba sedikit saja dengan makhluk Allah yang kecil ini, kita langsung kalang kabut menghadapi salah satu sedikit nikmat Allah cabut, yaitu nikmat kesehatan, nikmat ketenangan, semua itu nikmat Allah berikan. Maka dari itu marilah kita meningkatkan ketakwaan kita. Marilah kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita kirimkan kepada baginda besar Nabi kita Sayyidul Mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabdanya, setiap amalan hamba seseorang, dia ada yang diterima, ada pun yang ditolak. Tapi ada satu amalan ibadah, satu amal soleh yang pasti diterima.
Apa itu? Ialah salat, mengirimkan salawat kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana salawat tersebut pasti akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sallu alaihi. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an di surat Al-Baqarah ayat 182 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ayat 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, wahai ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Di sini Allah Subhanahu wa taala mukhataban lil mu'minin, berbicara kepada atau memaksudkannya untuk orang-orang, memanggil ya ayyuhalladzina amanu, memanggil ke orang-orang beriman, amanu mu'minin. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya di ilmu tafsir ini ada macam-macam cara Allah memanggil. Ya ayuhan nasu, ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayuhan nasu ini diperuntukkan bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini. Mau dia kafir, Yahudi, Nasrani, termasuk dalam golongan an-nasu. Wahai sekelompok manusia atau golongan manusia, ya ayuhan nasu. Kemudian Allah ingin mengkhususkan untuk orang-orang beriman. Ini panggilan ataupun seruan untuk orang beriman. Bunyinya bagaimana? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, apa redaksi yang berbunyi? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba, diwajibkan. Kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya di dalam ilmu usulul fiqh, dalam kaidah-kaidah fikih, yang mana apabila ada kalimat perintah maka hukumnya wajib. Yang mana wajib ialah apabila kita melaksanakannya kita boleh dapat pahalanya Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita meninggalkannya kita akan berdosa. Itulah wajib. Berbeda dengan sunnah. Sunnah ialah kita melaksanakannya berpahala, meninggalkannya pun kita tidak apa-apa, tidak berdosa dan tidak mendapatkan pahala. Akan tetapi apabila kita melaksanakannya kita mendapat pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana diwajibkan atas kaum sebelum kalian. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya puasa ini ialah syariat yang ada dari zamannya Nabi Adam sampai zamannya Nabi Muhammad. Seperti mana kita ketahui bahwasanya ada namanya puasa Daud. Itu berarti jelas bahwasanya di zaman Nabi Daud ada namanya puasa. Sebelum Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katanya telah pernah mengganti dua macam puasa. Tata cara pelaksanaan ialah pertama ketika di awal-awal Islam Nabi mensyariatkannya di setiap bulan diwajibkan 3 hari puasa. Di hari ke-10, di hari ke-20, di hari ke-30. Kemudian sampailah turun ayat ini diwajibkannya di bulan Ramadan.
Dan di sisa-sisa bulan yang lain Nabi hanya mensunnahkan. Bagaimana kita ketahui bahwasanya puasa ini adalah syariat atau amalan ibadah yang pernah ada dari zaman dahulu kala, bukan amalan ibadah atau suatu syariat yang diwajibkan untuk kaum Nabi Muhammad. Kita ketahui bahwasanya orang-orang jahiliyah pun dia berpuasa di hari Asyura. Maka dari itu kita juga diperintahkan untuk puasa hari Asyura, dan untuk membedakan kita dengan orang jahiliyah ialah kita disunahkan puasa sebelum hari Asyura, hari ke-9 At-Tasu'a. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun, semoga kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Imam As-Sa'rawi mengatakan di sini ialah tattaqun, tattaqu ma harramallah. Kita menjauhi apa yang Allah larang terhadap kita, dan apa-apa yang tidak menguntungkan bagi puasa kita. Dan sedangkan kita berpuasa. Jadi ketika kita berpuasa hendaklah kita jangan melaksanakan hal-hal yang mana itu bisa membatalkan puasa, mana itu akan mengurangi nilai ibadah dari puasa tersebut. Ayyaman ma'dudat. Ayat selanjutnya ialah ayyaman ma'dudat. Kita diwajibkan puasa kapan? Apakah sepanjang tahun? Apakah setiap bulan? Apakah seperti Nabi Daud puasa Senin, puasa satu hari puasa, satu hari tidak? Bagaimana yang diwajibkan di sini? Ayyaman ma'dudat, hari-hari tertentu atau bilang-bilangan tertentu saja. Yaitu pada hari 30 hari Ramadan ataupun 29 hari ketika masa Ramadan. Inilah kenapa salah satu dalil kenapa disyariatkannya puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Lanjutkan lagi, faman kana minkum maridan. Allah memberi rukhsah atau keringanan bagi orang-orang yang sakit. Aw ala safarin, ataupun dalam perjalanan. Fa'iddatun min ayyamin ukhra, diganti di hari yang lain. Namun ada ulama yang mengatakan bahwasanya fadilah kita ketika mengganti puasa di hari lain itu tidak sama dengan fadilah di hari Ramadan. Lantas dibantah oleh sebagian ulama bahwasanya Allah lah yang menetapkan untuk mengganti di hari lain, dan mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan fadilah yang sama dengan Ramadan di hari-hari yang lain. Begitu. Jadi jangan sampai kita berpikiran bahwasanya sebagaimana orang-orang yang wajib mengqadha seperti orang sakit, mereka tidak ada uzur, atau orang bersafar, mereka tidak akan kuat apabila berpuasa sedang melaksanakan perjalanan, maka mereka diringankan untuk tidak berpuasa dan hendaklah diganti ataupun diqadha. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya amal ibadah yang dilaksanakan pada waktunya ialah ada. Kalau di luar waktunya ialah qadha. Begitu. Makanya kita wajib mengqadha puasa yang telah begitupun juga dengan kaum perempuan. Apabila haid mengganti di hari yang lain. Fadilah insyaallah Allah akan, bisa saja Allah menyamakan fadilahnya kita mengganti puasa di hari yang di luar Ramadan, fadilahnya sama dengan bulan Ramadan. Itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Syahrul Ramadan allazi, di bulan Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an, diturunkan kepadanya Al-Qur'an. Quran hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Jadi Quran ini dia bukan petunjuk bagi orang beriman saja, tapi seluruh manusia yang ingin mendapatkan
petunjuk Allah Subhanahu wa taala, kembalilah ke Al-Qur'an, ke kitabullah. Yang mana di dalam kitabnya terdapat hudan linnas wa bayyinatin minal huda, dan penjelasan terhadap huda tersebut, wal furqan. Faman syahida minkumus sahara, barang siapa dari kalian yang menyaksikan, mengetahui atau melihat, menjumpai bulan ini, falyasum, maka berpuasalah pada bulan Ramadan. Inilah salah satu dalil mengapa diwajibkan puasa di bulan Ramadan. Ayat 183 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kita tidak tahu kapan diwajibkannya berpuasa. Berapa lama? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan di atas kalian berpuasa. Berpuasa. Konteksnya masih umum. Lantas dijelaskan di ayat setelahnya. Ayyaman ma'dudat. Diwajibkan kita berpuasa tidak sepanjang tahun, tapi hanya hari-hari terhitung atau terbilang, ataupun yang hari-hari tertentu. Ayyaman ma'dudat, yaitu beberapa hari tertentu. Bulan apa? Syahrul Ramadan. Begitu. Barang siapa yang menyaksikan syahrul Ramadan, falyasum, maka berpuasalah. Baik, kita masuk kepada kitab Al-Iqna bi Syarh Matan Abi Suja. Qala al-musannif rahimahullah, wa syaraitu wujubus siyam arba'atu asya. Syarat-syarat diwajibkannya puasa ialah ada 4 perkara. Jadi tidak semua orang diwajibkan berpuasa. Anak-anak kecil tidak termasuk bagian mukallaf. Jadi khitab alladzina amanu di sini hanya sebagian orang. Pertama, mereka Islam. Jadi di sini di ayat ini orang yang wajib puasa ialah pertama Islam, kedua al-bulugh, mereka telah sampai balik ataupun telah berumur di atas 19 tahun, ataupun kalau laki-laki dia ditandai dengan mimpinya basah, kalau perempuan ditandai dengan mulainya haid. Wal aqlu, dan orang yang berakal. Orang yang tidak berakal, mereka tidak diwajibkan untuk berpuasa. Wal qudratu 'alas shaum, dan orang yang mampu berpuasa. Ada sebagian orang yang tidak mampu berpuasa. Contohnya bagaimana? Contohnya adalah orang-orang yang sakit, yang mana dengan rekomendasi dokter apabila kita berpuasa, maka itu akan melelahkan ataupun melemahkan fisiknya, yang mana itu akan menimbulkan kemudaratan. Jadi mereka tidak diwajibkan berpuasa. Namun bagi kita yang masih kuat, yang masih sehat walafiat, maka kita diwajibkan untuk berpuasa. Bagi orang-orang tua yang tidak mampu berpuasa, maka kalau dia suatu saat dia dikira yang dia bisa mampu berpuasa, maka hendaknya ia mengganti puasa tersebut. Tapi apabila dia selama sisa umurnya atau dia dikategorikan sakit sampai meninggal, seperti dia stroke misalnya, ataupun dia ada penyakit bawaan yang mana tidak bisa lapar, yang mana apabila dia lapar dia akan mengalami gejala-gejala yang menghancurkan dirinya, maka dia tidak wajibkan berpuasa. Terus bagaimana? Di ayat tersebut digantikan dengan fidyah, dengan menggantikan dengan mengasih makan orang fakir miskin. Begitu. Apa itu as-shaum? As-siyamu lughatan al-imsak. As-siyamu lughatan al-imsak, yaitu menahan diri. Syar'an, secara syariat ialah al-imsaku anis syahwatil batan, menjaga syahwat dari makanan batan, wal farji, dan dari syahwat kemaluan. Jadi syahwat ada 2. Ada syahwat perut, ada syahwat kemaluan. Dari kapan? Min tulu'il fajri as-shadiq, dari terbit matahari, tulu'il fajr, terbitnya fajar as-shadiq, ila ghurubis syamsi, sampai tenggelamnya
matahari. Biniyatin dengan niat at-taqarrub ila Allah taala, dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian orang berpuasa dengan niat diet bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak bisa dihitung dengan puasa. Kita semua amal ibadah hendaklah kita niatkan lillahi taala. Waqad furidas siyam, dan puasa diwajibkan fi syahr Sya'ban min as-sanati ats-tsaniyah lil hijrah. Itu yang pertama tadi adalah syarat-syarat berpuasa, syarat wujub siam, syarat-syarat orang yang wajib berpuasa. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya ialah faraidus shaum ataupun rukun puasa. Mana syarat ialah di luar. Syarat itu dia bukan dalam ibadah tersebut, akan tapi di luar, seperti Islam, balik, berakal, dan mampu. Sedangkan rukun berpuasa ialah wa faraidus shaum arba'atu asya. Rukun berpuasa juga ada 4. Pertama, an-niyah, niat. Wa niyatu mahalluhal qalb, dan niat tempatnya ialah di dalam hati. Wa yasunnu at-talaffuz biha, dan disunahkan untuk melafazkannya. Sebagaimana kita selepas tarawih, nawaitu sauma ghadin, begitu. Setelah tarawih bisa kita, yang mana hadisnya innama a'malu binniyat. Setiap amal anak cucu Adam, innamal a'mal dengan niatnya. Dan kedua ialah al-imsaku 'anil akli wasyurbi, menahan diri terhadap makan dan minum. Jadi selama kita berpuasa dari mulainya terbit fajar as-shadiq, kita menahan diri dari makan, minum ataupun hal-hal yang membatalkan puasa. Al-imsaku 'anil akli wasyurbi wal jima', dan begitu juga dengan bersetubuh di siang hari. Tapi di malam hari kita tidak apa-apa bersetubuh dengan suami atau istri kita. Dan yang keempat ialah wa ta'ammadul qai', dan sengaja memuntahkan makanan dari perut. Itu adalah rukun. Pertama, niat, menahan diri dari makan minum, kemudian tidak boleh bersetubuh dan tidak boleh menahan diri untuk tidak muntah dari perut dengan sengaja. Al-imsaku 'anil akli wasyurbi, menahan diri untuk tidak makan maupun minum. Dalilnya apa? Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr. Tsumma atimmus siyama ilal lail. Makan dan minumlah kalian hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil, sampai jelas yang mana tanda-tanda masuknya fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam hari. Jadi ketika sudah jelas khaytul abyad minal khaytil aswad, sudah tidak nampak lagi perbedaannya, atau dengan timbulnya fajar. Kalau zaman sekarang kita udah sangat mudah untuk mengetahui bahwasanya telah ditetapkan di waktu-waktu tertentu, misalnya di Jakarta ataupun di daerah bagian Jawa, waktu fajarnya jam berapa. Jadi kita sudah bisa untuk menahan diri
sampai azan maghrib baru kita boleh berbuka. Kemudian amal aklu wasyarbu nasiyan, sedangkan orang yang makan dan minum di siang Ramadan karena dia lupa bukan sengaja, fala yubtilus siyam, maka tidak batal puasanya. Jadi ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kejadian sama dari kita di siang hari kita tidur, kemudian kita tiba-tiba bangun sore dan kita langsung minum, lupa bukan sengaja, maka tidak batal puasa kita. Sebagaimana sabda baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man nasiya wa huwa shaimun", barang siapa lupa sedangkan dia berpuasa, fa akala aw syaraba, maka dia kemudian dia makan dan ataupun dia minum, fal yatimmu shaumahu, maka sempurnakanlah puasanya. Fa innama, sesungguhnya dia at'amahullahu wa saqahu, sesungguhnya dia Allah yang memberi dia makan ataupun yang memberi dia kekenyangan. Rawahul al-arba'. Al-imsaku anil jima', begitupun juga syarat rukun keempat ialah menahan diri daripada untuk melakukan hubungan pasutri, pasangan suami istri di siang hari. Apa itu al-jima'? Wa huwa idkhalu hasyafa ar-rajul fi farjil mar'ah, memasukkan kemaluan laki-laki di dalam kemaluannya perempuan. Uhilla lakum lailatas siyam ar-rafathu ila nisaikum, tapi di malam hari kita dibolehkan. Yang mana ini kejadian ketika di zaman zaman sahabat dahulu kala, yang mana mereka mengetahui bahwasanya ketika datang bulan puasa mereka itu diwajibkan berpuasa siang hari sampai ketika berbuka sampai sholat isya dah. Selepas itu mereka tidak makan dan tidak lagi melaksanakan hubungan suami istri, yang mana ini sangat memberatkan bagi mereka. Kemudian berita tersebut sampai kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad pun mengatakan bahwasanya uhilla lakum, maka turunlah ayat ini, uhilla lakum lailatas syiyami rafathu ila nisaikum. Jadi ceritanya kenapa ayat ini turun ialah dahulunya kalangan sahabat di awal-awal Islam, mereka ketika berbuka puasa salat maghrib sampai salat isya. Apabila selesai udah salat isya, mereka menahan diri lagi untuk daripada makanan maupun bersentuhan dengan istrinya. Dan yang terakhir ialah al-imsaku an ta'ammudil qaid, dan menahan diri untuk tidak muntah. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Nas'alullah ta'ala ayusahil umurana wa yataqabbal minna salihul a'mal. Aqulu qawli hadza astaghfirukum wa akhirul kalam. Mungkin sekian, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga amal ibadah kita diterima di sisinya. Mungkin sekian, terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.